Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 5 semuanya. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di hari Jumat tanggal 28 Mei teman-teman diberikan kesehatan, tetap semangat, dan juga teman-teman masih bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Nah teman-teman, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi sebelumnya, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Kemarin teman-teman sudah membaca tentang Khalifah Umar bin Khattab di halaman 80 sampai dengan 82 ya. Nah, sekarang teman-teman kita akan belajar Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pengangkatannya menjadi seorang khalifah. Nah, kemudian jasa-jasa apa yang diberikan Khalifah Umar bin Khattab, dan kemudian perbaikan pemerintahan seperti apa yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab dan wafatnya Umar bin Khattab. Jadi teman-teman, Umar bin Khattab itu merupakan khalifah kedua, yaitu setelah Abu Bakar Asy-Siddiq. Umar bin Khattab itu mempunyai gelar atau julukan, yaitu Al-Faruq, yang artinya pembeda. Tidak hanya pembeda, tapi Umar bin Khattab mempunyai jiwa atau sifat yang tegas, apalagi setelah masuk Islam. Nah, kemudian pengangkatan Umar bin Khattab itu ditunjuk ya teman-teman, ditunjuk dari Abu Bakar Asy-Siddiq. Ketika Abu Bakar Asy-Siddiq sakit, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab untuk melanjutkan kepemimpinannya. Nah, sekarang jasa-jasanya apa saja ya? Jasa-jasa yang dilakukan Umar bin Khattab yaitu melakukan perluasan wilayah, yaitu penaklukan di kota Suriah, kemudian Baitul Maqdis, kemudian juga Irak dan Persia. Seperti itu. Jadi dalam masa Umar bin Khattab itu, Umar itu sudah bisa memfutuhkan sepertiga dunia atau banyak sekali negeri-negeri yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, sehingga negeri-negeri tersebut masuk Islam. Kemudian ada juga penaklukan kota Mesir. Jadi banyak sekali teman-teman terjadi peperangan yang ada di masa Umar bin Khattab. Salah satunya peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, seperti itu. Nah, kemudian perbaikan pemerintahan dalam negerinya seperti apa ya? Yang pertama, membagi negara itu dalam 8 wilayah atau provinsi, yaitu ada Mekah, Madinah, Suriah, kemudian Jazirah Kufah, Basra, Mesir, dan Palestina. Kemudian yang kedua itu melakukan ketertiban umum seperti ketertiban pasar dan juga timbangan, karena pada masa setelah pemerintahan Rasulullah atau setelah kepemimpinan Rasulullah Abu Bakar itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak bernama Islam atau munculnya seperti nabi palsu. Dan disitulah banyak juga kemaksiatan yang bermunculan. Untuk mengantisipasi itu, Umar dengan ketegasannya membuat peraturan dalam setiap kegiatan yang ada di pasar, kemudian timbangan juga. Kemudian mendirikan kesenangan negara atau Baitumal. Baitumal ini berfungsi tidak hanya untuk menggaji orang-orang pemerintahan, tapi digunakan untuk menghidupi rakyat yang kurang mampu. Kemudian yang keempat, menugasi hakim di setiap wilayah, karena banyak sekali kurang tidak keadilan, maka di setiap wilayah itu diberikan hakim. Kemudian menata dewan musyawarah, dewan yang boleh dipilih menjadi khalifah. Nah, anggotanya itu terdiri dari 6, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan juga Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian mendirikan lembaga Jundiyun atau kepolisian atau tentara. Kemudian menyusun sebuah risalah yang dikaji oleh Abu Musa al-Asy'ari, yaitu risalah itu dikenal dengan sebuah Dustur Umar atau risalah Al-Qada, seperti itu. Kemudian mengangkat beberapa staf, yaitu staf katib, sekretaris, katib diwan atau tentara, seperti itu. Dan kemudian penetapan kalender Hijriah. Kalender pertama kali Hijriah itu ada di masa Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian melakukan ijtihad, yaitu
dengan ijtihadnya apa saja, itu melakukan takbir dalam sholat jenazah, penyelenggara sholat tarawih berjamaah, kemudian penambahan kata as-sholatu khairum minan naum ketika azan sholat subuh. Nah itu adalah ijtihad yang dilakukan Umar. Nah wafatnya Umar, ketika sepertiga dunia sudah terkuasai ini oleh Umar itu meninggal pada usia 65 tahun yang dalam kepemimpinannya selama 10 tahun 6 bulan 4 hari. Nah, jadi Umar bin Khattab itu meninggalnya itu karena sakit, dan sebelumnya ada penusukan ketika sholat subuh yaitu ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah. Nah, ketika itu Abu Lu'lu'ah itu tidak terima bahwa negerinya itu diperangin oleh Umar bin Khattab. Jadi beliau pura-pura masuk Islam, dan ketika sholat berjamaah, ketika sholat subuh beliau menusuk Umar dan perangnya itu ataupun pedangnya itu, pisaunya itu sudah dilumuri dengan racun seperti itu ya. Nah kemudian setelah itu Umar meninggal tadi di usia ke-65 tahun, dan kepemimpinannya itu digantikan oleh Utsman bin Affan melalui musyawarah seperti itu. Nah, itulah teman-teman kisah tentang Umar bin Khattab, dan untuk lebih jelasnya supaya untuk bahan evaluasi atau latihan, teman-teman boleh kerjakan di halaman 91 sampai dengan halaman 94. Kemudian untuk berlatih di PAT nanti teman-teman boleh juga kerjakan di evaluasi akhir semester ya. Cukup sekian hari ini untuk dari Ibu Riza, tetap semangat dan jaga kesehatan, insya Allah. Semoga apa yang Ibu Riza sampaikan bisa dipahami. Apabila ada yang belum dimengerti boleh langsung japri ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.